Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Hari Purnomo SPDMPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf SDN 1 Ijo Karangproso. Sebelum mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar presentasi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Hari ini saya Muhammad Hadi Sawaludin akan mempresentasikan yaitu tentang rencana tindak lanjut. Nah, ini rencana tindak lanjut ini sebagai tugas dari PKG PJOK yang sudah saya lalui selama 3 bulan, yaitu di PKG gelombang 1, dan ini tugas akhirnya rencana tindak lanjut. Nah, ini saya mengambil tema dari bermain seru, sehat, dan melestarikan olahraga tradisional di masa kini. Jadi kenapa saya mengambil tema ini? Karena untuk zaman-zaman sekarang, untuk olahraga tradisional itu sangat jarang dan sangat tidak diminati peserta didik. Jadi di sini saya timbul inovasi, yaitu tentang memunculkan olahraga tradisional Tempo dulu. Dari latar belakang ini, permainan tradisional Indonesia kaya akan nilai-nilai luhur dan manfaat bagi tumbuh kembang anak. Namun seiring perkembangan zaman, permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dan mengadaptasinya menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa atau peserta didik. Lanjut. Tujuan program: 1. Melestarikan permainan tradisional Indonesia dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia. Jadi di permainan tradisional ini tidak hanya olahraga fisik, tapi juga menanamkan sifat budaya Indonesianya. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan peserta didik. Nah, jadi kita tidak hanya mengenalkan budaya Indonesia, tetapi juga diimbangi dengan olahraga untuk perkembangan fisik. Mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Nah, jadi dari gabungan olahraga tradisional ini, kita menuntut supaya peserta didik itu bisa kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Yang terakhir, memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antar peserta didik. Jadi kita melatih kekompakan, kerjasama, kebersamaannya dari permainan tradisional ini. Nah, ini struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, struktur programnya, yaitu jenis program kokurikuler. Yang kedua, skala program seluruh siswa kelas 5. Yang ketiga, pengaturan program dilaksanakan di halaman sekolah. Nah, ini kenapa jenis programnya kokurikuler? Karena untuk permainan tradisional ini kalau non kokurikuler itu termasuk di ekstrakurikuler. Nah, tapi kalau di kokurikuler ini tidak termasuk di ekstrakurikuler. Terus mengapa saya memilih program seluruh siswa kelas 5? Karena di sini permainan tradisional ini saya mengambil gobak sodor dan egrang. Jadi kalau kelas bawah, kelas 1, 2, 3 ini kurang bisa untuk bermain egrang.
Jadi kelas bawah itu termasuk proses pembelajarannya, baru yang kelas atas 4, 5, 6 itu proses pembelajaran dan praktek. Pengaturan program dilaksanakan di halaman sekolah. Nah, jadi ini tidak di jam luar sekolah, tapi di jam sekolah. Kenapa kok di jam sekolah? Karena agenda ini tidak untuk ekstrakurikuler, tapi hanya untuk adanya kayak perlombaan atau hari besar-besar kita lombakan di acara tersebut. Jadi untuk kalau ekstrakurikuler itu kan 1 minggu sekali wajib, tapi kalau kurikuler ini tidak wajib, hanya saja kita dapat mengembangkan atau memprogram. Terus mitra dalam Kobel, 1, kepala sekolah sebagai penasehat dan fasilitator dalam Kobel. Nomor 2, guru PJOK dan rekan sejawat. Ini berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi, penugasan dan evaluasi. Nah, ini untuk mitra dalam Kobel. Dari kepala sekolah itu sebagai penasehat dan fasilitator. Jadi yang bergerak yaitu antara guru PJOK dan rekan sejawat. Ini bergeraknya yaitu melalui berdiskusi dan mengembangkan materi, penugasan dan evaluasi. Nah, ini untuk pengembangan materi, ini gimana caranya kita mengembangkan program kita sebaik mungkin sesuai zaman sekarang. Jadi peserta didik bisa semakin senang, gembira. Untuk evaluasi, nah ini evaluasi dari evaluasi terakhir, apa yang belum tercapai baru kita evaluasi untuk agenda atau program kedepannya. Kapasitas yang dimiliki sekolah atau aset basic tinggi, yaitu manusia, contohnya kepala sekolah, guru dan peserta didik. Terus yang kedua, fisik, halaman sekolah serta alat pendukung lainnya seperti ekran dan bagia. Yang ketiga, sosial, adanya aturan di sekolah yang terdampak kepada seluruh peserta didik. Yang keempat, finansial itu dari dana BOS. Yang kelima, lingkungan, yaitu berada di pedesaan, pasar sehingga mudah mencari bahan untuk peralatan permainan tradisional. Yang keenam, kebudayaan, yaitu kebudayaan permainan tradisional daerah. Rencana evaluasi, jadi rencana evaluasinya yang pertama observasi, yaitu mengamati antusias dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan. Yang ketiga, rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini yaitu dinilai oleh guru PJOK dan guru kelas. Yang ketiga, refleksi peserta didik. Refleksi peserta didik itu penilaian oleh peserta didik sendiri. Jadi kenapa ada refleksi peserta didik atau penilaian oleh peserta didik, supaya peserta didik ini bisa menilai dari temannya sendiri. Oh, yang bagus ini seperti ini, yang kurang ini seperti ini. Jadi untuk merefleksi dirinya sendiri, kekurangannya apa, terus kelebihannya apa di situ. Kemungkinan tantangan, ini dari tantangan, yaitu beberapa permainan tradisional membutuhkan peralatan yang sulit ditemukan. Peserta didik kurang menarik dengan permainan tradisional yang dianggap kuno. Jadi untuk tantangannya ini permainan tradisional ini membutuhkan peralatan yang sulit ditemukan. Jadi kita harus gimana caranya untuk mengevaluasi ini. Terus peserta didik kurang menarik atau minatnya kurang tertarik kepada permainan tradisional zaman sekarang. Kan kebanyakan zaman sekarang ini permainan yang baru-baru. Jadi untuk permainan tradisional ini untuk peserta didik kurang menarik. Nah, solusinya, untuk solusi yaitu membuat peralatan permainan sederhana dari bahan-bahan yang mudah didapat dan mengadakan
lomba permainan tradisional dengan modifikasi yang sesuai dengan zaman. Nah, jadi untuk solusinya yaitu kita gimana caranya membuat permainan tradisional ini dengan bahan-bahan yang sesuai atau bahan-bahan yang ada. Seperti kayak kayu ataupun bambu, biar kita mudah mendapatkannya. Terus mengadakan lomba. Jadi untuk lomba ini kita tidak diperlombakan setiap minggu atau setiap bulan, tetapi kita bisa mengadakan lomba di hari-hari yang tertentu saja. Cuman untuk lombanya ini, untuk permainan tradisional ini harus kita modifikasi dengan zaman sekarang. Modifikasinya gimana? Untuk modifikasinya seperti contoh gerak, modifikasi untuk kerjasama, kekompakan, berarti butuh 3 orang. Satu pegang satu, yang satunya pegang satu, dan yang satunya lagi itu yang naik. Jadi itu melatih kekompakan, kerjasama, seperti itu. Dan yang terakhir, terima kasih. Jadi seperti itu untuk program-program saya untuk kedepannya. Jadi untuk saya merujuk untuk permainan tradisional ini pada zaman sekarang kita kembangkan lagi sebaik mungkin, sebagus mungkin, agar peserta didik ini tidak tertinggal apa yang dulu pernah dimainkan. Jadi tidak tertinggal untuk permainan-permainan yang sekarang. Demikian dari presentasi dari saya. Ada pertanyaan, dipersilakan. Monggo, silakan yang ada pertanyaan atau saran. Monggo, Pak Udan atau yang lainnya, monggo. Terima kasih untuk sesi pertanyaan yang diberikan pada saya. Satu pertanyaan dari saya tentang kegiatan olahraga tradisional, apakah bisa digunakan untuk eskul atau ekstrakurikuler? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan dari Pak Udan. Sekali lagi tadi pertanyaannya, apakah bisa olahraga tradisional itu dibuat untuk ekstrakurikuler di lembaga atau di sekolah? Nah, ini untuk jawabannya ada yang bisa, ada yang tidak. Kenapa ada yang bisa, ada yang tidak? Kalau ada yang tidak, itu seperti kayak tradisional kan banyak, ada egrang, ada gobak sodor. Nah, ini nggak bisa untuk ekstra, soalnya itu permainan sehari-hari. Tetapi yang bisa untuk ditradisionalkan, untuk ekstrakurikuler tradisional, itu seperti pencak silat. Pencak silat itu olahraga tradisional, tetapi kan itu di lembaga-lembaga sekolah itu sekarang banyak yang membuka ekstrakurikuler pencak silat. Jadi kan itu ada perlombaannya. Jadi ada intinya untuk permainan tradisional ini ada yang di ekstrakurikulerkan dan tidak ada yang di ekstrakurikulerkan, tergantung materi atau jurusan. Jurusan ini maksudnya jenis cabur. Nah, kalau tadi yang pencak silat itu bisa di ekstrakurikulerkan. Untuk yang tidak bisa seperti permainan gobak sodor, bentengan, terus permainan bakiak, nah, seperti itu. Gimana Pak Udan, ada yang tanya lagi? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaan Pak Udan. Dari sini terima kasih banyak atas waktunya. Jadi dari saya, dari presentasi saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.